penyiksaan. Sedangkan menurut kamus Browning, salib adalah alat penyiksaan dan penghukuman mati yang digunakan oleh orang Romawi dan tegak, tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang kau justru kau penyembah maya. Janganlah kalian panik. Yang kau ikuti nggak bangkit. Yang kau ikuti nggak bangkit, Nora, tersesat kau. Ketika Muslim dimusuhi, diperangi, Muslim bukannya mundur, angkat badan. Beda dengan sebelah. Kalau ditangkap, musuhnya pada kabur semua. Sekarang pertanyaan saya. Berarti kakak Nora menolak itu kan? Dulu bang, sebentar. Bagaimana dulu, Anda mengatakan bahwa memuliakan? Oke, sekarang saya tanya, apakah kamu menerima Yesus dikutuk? Thank you, Barokah Bang Lotus. Kau menerima? Mana ada Yesus dikutuk? Mana ada tertulis di situ Yesus dikutuk? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Pertanyaan saya, yang digantung di kayu salib. Ada nggak nama Yesus di situ terkutuk? Terkutuklah Yesus Kristus digantung telah di kayu salib. menebus kita dari hukum. Jadi Yesus dengan menebus jalan kita menjadi kan? kutuk. Makanya makanya menebus Dengan kita jalan kan, menebuskan menjadi orang kutuk. kan? Baca dulu. Ya, Bagus. Dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, dengan jalan menjadi kutuk, apakah berarti dia tidak terkutuk? Coba baca baik-baik. Menjadi Baca jalan baik-baik. kutuk Galatia bukan 3. berarti dia terkutuk, Kak. Dia itu menebus kita dari kutuk itu. Saya terima. Oke, sekarang saya Makanya terima. Kak Nora itu kan Terkutuklah bisa yang digantung. sesat gitu. Terkutuklah. Dengar, diam dulu. Jangan saya yang dikatakan sesat. Terkutuklah yang Iya loh, Kak, digantung di kayu menolak salib. kebenaran. Yesus Diam mengatakan dulu. aku jalan kebenaran dan hidup. Kau sekarang jelaskan sama saya. Yang digantung di kayu salib itu siapa? Kalau yang digantung di kayu salib pada saat itu kan ada 3 orang, Kak. Jadi Saya tidak bertanya. penjahat yang Saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya. Yang di tengah itu siapa? Dari antara 3 yang di tengah siapa? Ya, pokoknya yang digantung di kayu salib kan ada 2 orang dan Yesus di tengah. Yang 3 orang. Jangan ketakutan dulu, Kak. Kalau udah sesat jangan Saya tidak ketakutan dulu. ketakutan. 3 orang yang disalibkan itu, yang di tengah ini siapa? Loh, yang 2 orang dan yang di tengah Yesus. Iya, Yesus lah. Ya udah. Loh, Anda menolak kenapa? Jadi yang digantung di kayu salib itu siapa? Yang digantung di kayu salib ada 3 orang, satunya Yesus. Ya, salah. Nah, berarti terkutuklah yang digantung di kayu salib yang ternyata salah satunya adalah yang Yesus. terkutuk betul? yang terkutuk itu yang 2 orang itu. Kalau Yesus menunggu kutuk. Di Kalau mana? Yesus menunggu Sekarang saya kutuk. tanya. Loh, Yesus menanggung Kalau kan kutuk orang dengan jalan, menolak itu ya udah ke Yesus neraka jahanam menanggung gitu loh. kutuk, Karena sudah Yesus menanggung. menyangkut penyaliban Yesus. Bani Asu. Saya dari tadi udah sabar ya. Yesus menanggung kutuk dengan jalan menjadi congor B2. Kau dari tadi membantahnya kitab kau udah kubacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Artinya apa? Dia terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Yang mengutuk dia yang digantung di kayu salib apa? Makanya tadi dibaca di Ulangan 23, di Ulangan 21 nomor 23. Yang mengutuk dia adalah Elohim. Jadi Yesus yang kalian katakan adalah Tuhan dan Kristus dikutuk oleh Tuhan sendiri. Silakan siapa yang baru masuk. Yang baru masuk perkenalkan dirinya lah. Oke, yang Bang Sam sama Mr. Pujangga ini agamanya apa? Kristen atau Muslim? Bang Samfi? Bang Samfi dibuka mute-nya, Bang. Justru Kak Nora tidak memuliakan Yesus karena menolak kebenaran. Sabar dulu, Bang. Jadi di luar Yesus. Bang Jetsu, sabar dulu, Bang Jetsu. Ada Ito Sinta. Ito Sinta, selamat malam. Halo Ito. Ibu Sinta. Ibu Sinta. Ini ada Hotman Paris, kunaikan kalian ya. Ada Hotman Paris. Selamat malam Hotman Paris. Halo. Bang Hotman. Itu ngomong lah itu. Siapa Bang aku? Hotman. Bukan itu Sinta. Ngomong jangan hanya typing di bawah lama. Mana Bang Dito? Dona. Halo Dona. Dona lagi di belakang, Bang. Ambil alih dulu Dona. Ambil alih. Iya. Oh Doni. Silakan Doni. Saudara Doni. Ambil alih dulu saudara. Selamat siang menjelang sore, Bapak-bapak pendeta dan Bapak-bapak Kristen ya. Jemaat semua ya, nggak ada yang pendeta ya. Kalau ada Bapak pendeta boleh langsung ambil alih. Halo, selamat sore. Yang diam-diam ini diturunin aja, yang diam-diam Jangan ini. ketakutan dong, jangan ketakutan. Orang Islam ketakutan sama saya. Ayo debat, ayo.
Aduh, apa yang kita pesan? Apa ini? Pendeta Nora, pusat Nora, seorang jangan abang kau, di jangan sini berdiri. kita makan semua. Jangan menyebut diri Nora. Kamu sudah menyangkal kebenaran. Nora, kau menyangkal Oke, kebenaran. saya bacakan ya. Ini saya tunjukkan data aja lah ya, biar enak. Nora menyangkal kebenaran. Oke. Saya Bertobat. tunjukkan data ya. Kebenaran hanya dalam Yesus Kristus. Jadi di luar Kristus nggak ada kebenaran, kesesatan yang ada. Baca Yohanes 14 ayat 6 Nora. Akulah jalan dan Saya kebenaran bacakan. dan hidup. Salib- Gak ada satu salib- nabi yang mengatakan demikian. Ngerti? Iya. Salib sudah ada jauh sebelum umat Kristen ada, yaitu sejak zaman kuno atau sebelum tahun Masehi. Menurut Kamus Hak, dalam kebudayaan tertua Babilonia, Mesir kuno, dan Meksiko kuno dikenal salib engsel. Sedangkan di Jerman dikenal roda matahari yang digunakan sebagai tanda simbol maupun perhiasan. Sedangkan menurut Kamus Browning, salib adalah alat penyiksaan dan penghukuman mati yang digunakan oleh Ayo orang dibangun, Romawi jangan ketakutan, dan jangan dimusuh hosmu sebelumnya- itu. dan sebelumnya oleh orang Persia, yaitu sebuah tiang tegak tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang terkutuk. Yang terkutuk ya. Tubuh orang yang terkutuk, tubuh orang yang terkutuk. Orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya untuk hukuman mati bagi penjahat berikutnya. Nah, salib itu untuk tubuh orang yang terkutuk. Terus kita baca ini ya, sebentar ya. Nah, ini bagi orang Yahudi ya. Sebentar. Sekarang mari kita lupakan sejenak arti salib secara harafiah. Nah, dalam perjanjian baru, salib menjadi lambang yang sangat memalukan. Orang Roma memakainya bukan hanya sebagai alat menyiksa dan menghukum mati, tetapi juga sebagai alat untuk menghukum orang dengan cara yang sangat memalukan di depan umum. Salib disediakan bagi penjahat ulung dan sangat keji. Nah, sedangkan bagi orang Yahudi, penyaliban berarti jadi yang dikutuk, jadi yang disalibkan itu berarti adalah ku. Orang tersesat, ayo jangan dimut tersesat. Jangan dimut, jangan ketakutan, jangan menghibur diri. Cuma aja tumbang sama saya, ketakutan orang Islam sama saya. Ayo. Jangan dimut. Penyembah makhluk yang dikutuk. Sesat kau, justru kau penyembah mayat. Janganlah kalian panik. Yang kau ikuti nggak bangkit. Ternyata. Yang kau ikuti nggak bangkit Nora, tersesat kau. Bang Jestu. Jadi, ikuti. sebentar. Saya baca ya. Nah, sedangkan bagi orang Yahudi, dari kematian orang. sebentar dulu Ya, jangan kata Juma Guru Nama cakap sedangkan bagi sama orang saya. Yahudi, penyaliban berarti kutukan Sama seperti Nora, surat come Rasul, here. seperti surat Paulus. Ku telanjangin kau, yang ayo ditulis, kita debat. seperti surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di Galatia. Kristus Jangan telah menebus ketakutan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saya bertanya-tanya ini. Ketakutan kan? Gurundamu Juma aja tumbang, berdarah dia. Kemute itu Nora, kemute. Kenapa kemute itu Nora itu? Jangan dimut. Udah kena kutu dia. Rasul Paulus, kau diam dulu. Nah, Kena terus kutu Nora. Paulus mengatakan terkutuklah yang digantung di kayu salib. Ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk Come here. oleh Elohim, Tunjukkan ternyata yang ilmumu. mengutuk Yesus adalah Pantesan Tuhan kau. adalah Tuhan Elohim. Mbak Dona, halo Mbak. Mbak Dona, Mbak Dona. Halo Mbak Dona. Dona, halo. Iya, Bu Halo, Pembeli. Dona. Oke, Hadir. Lanjut dulu, lanjut. Iya, mana tadi itu si pengocok? Mana si pengocoknya? Lagi ngocok telur. Biasanya kan ngocok telur ke busa ya? Memang asu. Orang yang di toko kayak gitu, kenapa penyakitan? Dia asisten saya, namanya Mbak Dona. Oh Mbak Dona. Itu bukan Kang Dito loh. Dona. Jadi, Dona. jadi salib itu adalah lambang Bunyu. Bunyu kutuk. Lambang salib. Bunyu. Bukan kunyu, kutuk. Lambang salib itu adalah lambang penebusan dosa. Kutuk, bukan kunyu. Anak Medan. Oh pun sudah jadi anak Medan, jangan jadi anak asu. Oh suka ngocok ya? Jangan kau tiru Paulus. Paulus itu dikocok lo sama iblis. Iya
loh. Coba Dona. Kocok loh dia sama iblis. Dona, Kocok. disapa dulu Dona. Itu ada user sama Hendra yang naik Dona. Oh iya, selamat sore. Selamat sore, Oten pengocok. Uclim. Kan kau ketawa anak Medan. Tahu Uclim. Uclim apa? Apa kau asu? Diam dulu kau asu. Ayo, Pak Hendra, selamat sore Pak Hendra. Oke, tidak ngomong. Ini Oh. kalau buka mute user sama Pak Hendra diturunkan ya. Oh, Agamanya apa? sudah Pak buka Hendra. dia. Sudah buka dia mic-nya. User sama Pak Hendra. Apa digimanain? Jilat-jilat. Om Hendra. Alam. Udahan kita dong. Oke, udah turunkan aja ini yang tidak ngomong-ngomong ini. Iya, nggak ada orangnya, kosong. Dinaikkan juga yang Kristen Mana itu tadi? 2 orang lagi boleh, 2 Iya. orang Kristen lagi. Silakan kalau ada teman-teman Kristen 2 orang lagi. Naul Damanik ini mungkin Kristen ya. Iya. Biar lanjut diskusinya. Kalian menentukan itu Iya, mana apa? sabar dulu. Sabar dulu, jangan jadi Bani Asul lah kau. Iya. Itulah memang kalian ya. Naul, diam Bani anjing. Naul agamanya apa? Cali agamanya apa? Banyak kali yang panas sama Nora. Mana. Naul sama Cali nggak ngomong ya? Oke, diturunkan lagi. Ganti 2 lagi. Kalau naik tidak ngomong ya diturunkan. Ngapain? Naul. Oi, Naul. Ya udah ini aja di atas aja dulu. Bahas apa? Nggak ada ilmu di atas. Aduh, gimana? Kami lebih baik pendeta Pastor Romo yang ada. Biar kami didik, biar benar. Mau ilmu apa? Mau ilmu hitam, putih, coklat, biru? Coba yang naik Kristen. Diam dulu kau pengocok. Oh gitu. Oke, itu Kang Dito disapa tuh. Satunya naik siapa tuh? Ya Pak Heri, selamat sore Pak Heri. Pak Heri. Oke, langsung turun. Bising. Ya udah lanjut aja lah dulu Kang Dito. Lanjut. Hari Don. si Han. Gak ada loh abangku masih di belakang loh. Mau dipanggilin aja dianya. Oh nggak usah. Dona yang kupanggil Dona. Dona. Apa kau pengocok? Panggil pengocok. Betul tadi kan? Ya, apa kau anak Medan? Kenapa kau nggak sunat? Dek, Tahu loh. Anak Medan, kau nggak sunat tahu loh kau. Bahas apa kita, Dek? Bau kali lo kau sampai sini lo baunya. Iya. Waduh, Iya. kok bisa? Tahu coba kau tengok. Bau Waduh. kalinya itunya. Jangan berbohong lah. Itu diajarkan ajaran siapa? Nggak boleh berbohong. Kemana lah kau? Iya kan? Kalau kau itu Engkau kotor. aja enggak. Ada aku bilang, jangan diajarkan berbohong lah. Jujur-jujur aja. Iya, kalau di Islam kan boleh. Bang. Kemananya? Kalau di Boleh. Islam kan ada 3 Kalau yang di Islam boleh. Oh, Ya, ya, kalau ya, di ya. Kristen semua hal boleh berbohong. Segala hal. Tuhan Ya, ya, jadi ya, manusia bohong. Tuhan lahir dari kandungan jadi manusia bohong. Bohong semua. Jangan ya, aku kasih dulu kata ya. Ya udahlah, dah ya diskusi lah. Ya, jangan. Diskusi. Ya. Judul apa judulnya? Ya, nolak Yesus palsu. Maksudnya Apa? gimana? Kau mau apa anak Medan? Apa Apa yang lagi, kau Dek? kuasai? Apalah itu judul aja deh. Apa yang kau kuasai rupanya? Lari. Judul. Adik-adik Nolak Yesus apa? palsu. Kapan aku nikah sama kakak kau? Mana mau aku nikah samamu? Jangan kau ngawur-ngawur sama aku anjing. Jangan ngomong sembarangan, jeng. Bagus lah Coba dulu, ngomongnya. apa yang kau kuasai? Pada Bodoh. saat Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria, apakah dia sudah Tuhan? Menurutmu? Aku tanya samamu. Iya, menurutmu? Ya bukan lah, manusia lah. Ya udah. Kalau menurut manusia ya udah. Karena aku Kalau jelas menurutmu juga apa? nggak Kalau paham. menurutmu gitu apa? loh. Karena Kalau menurut jelas kau juga apa? nggak paham. Kalau Pasti menurut kau kau bantah. apa? Tuhan apa bayi? Oke, manusia. Terus? Bukan Tuhan rupanya. Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan? Bayinya Tuhan. Jadi apa bayi? Dengar. Gini. Oke, kau dengarkan dulu. Dengar Kalau ya. Tuhan kau bayi, Terus? kau dengarkan dulu Ya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku Kau nyanyi. sendiri.
tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Inilah penyembah bayi, ya sudah dilihatnya bayi, malah ada yang menuangkan bayi. Tapi sih masih sehat kau jadi manusia, dek. Sudah tahu bayinya apa maha kuasa bayinya itu? Apakah bayi itu berkuasa? Dito, jauh dulu pertanyaan. Gini. Apakah bayi itu berkuasa? Saya bisa ngomong. Apakah bayi itu berkuasa? Silakan. Coba aku diizinkan ngomong ya, boleh? Silakan. Lanjut. Nah gini, ini aku memang pemahamanku di dalam Alkitab itu memang kurang ya. Cuman kalau menggunakan logika kayaknya Ketahuan orang. lah diterima ya kan. Gini, kalau kita bicara secara secara logika, Tuhan turun ke dunia ini menjadi manusia, wajar. Kenapa wajar? Kalau secara Wajar. keilahian Tuhan turun. Tuhan jadi bayi, wajarnya di mana, Bang? Sekarang gini, kalau Tuhan itu turun secara keilahian, secara Tuhan, secara maha, kurasa manusia akan binasa seperti itu. Nggak bisa dilihat gitu. Nggak bisa dilihat, bisa menerima nggak? Oke, kau baca sekarang Maliaki pasal 3 nomor 6. Kau baca, anak Medan. Biar Kau cocok. lama ditampil-tampilkan. Ya kau bacanya dulu lah. Kau bacanya dulu. Ketawa kau. Oke, Gila Malaikat rupanya. berapa? Malaikat berapa? 3 nomor 6. 3 nomor 6. Perjanjian lama dibawa-bawa. Terus gimana nih? Ya kau bacanya dulu yang keras, pakai speaker. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oke. Tuhan di situ berubah atau tidak berubah? Gimana? Tuhan di situ dikatakan berubah atau tidak berubah? Tidak berubah. Yang mengatakan tadi Tuhannya jadi bayi siapa? Tahu nggak artinya itu Dito? aku mengatakan artinya. Bentar bang. Tahu nggak artinya itu Mencret, apa? mencret kau, mencret itu kau. apa? Memang goblok kau jadi asu, udah. Dito, tahu nggak artinya Udah apa? memang bodoh kau. Makanya orang Kristen itu akan bodoh katanya. Kalau Makanya menggunakan jangan bawa akal. perjanjian lama, kau nggak ngerti. Bawa perjanjian lama. Apanya nggak usah klaim-klaim begitu. Jadi pemahaman orang Yahudi, Tuhan itu tidak berubah. Bukan maksudnya Hanya Tuhan orang itu. tolol yang mengatakan Tuhan jadi bayi, gitu loh. Kuasanya iya tidak bayi berubah, dituhanin. kuasanya bukan Tolong. Tuhan yang tidak berubah, Dinda. Gimana lah kamu mau belajar? Apanya? Tuhan yang Kuasanya. kelihatan atau yang tidak kelihatan? Kuasanya Tuhan itu tidak berubah, mau di bumi mau di surga dia tetap berkuasa. Nggak ada di situ, jangan kau tambah-tambah ya su. Tunjukkan perjanjian lama, kau nggak ngerti. Apanya yang nggak ngerti? Coba, Dito. di mana ada tertulis di situ kuasanya yang tidak berubah? Ganti aja lah Kang yang nggak cocok jadi Kang. Dek Dito aja lah. Nggak cocok jadi Kang. Tunjukkan kalau cuma nyerocos modal longor, ngapain kau naik diskusi anjing? Coba. Ya, halo. Tunjukkan sisi akademis, ya. Kalau kalian katakan yang dilahirkan itu Tuhan, orang Yahudi mengakui Bani Yakub di situ ya. Bani Yakub itu orang Israel. Dia mengatakan bahwasanya Tuhan tidak berubah. Kok Anda disebutkan oleh Yesus Bani anjing mengatakan Tuhan itu jadi bayi? Kan longor kali kalian itu. Udah paling goblok kalian itu. Tolol. Suka-sukamu lah Dito, suka-sukamu. Nah, memang tolol kau. Ya wajar suka-sukamu. Kayak gitu lah. Bukan, ini kan menurut di dalam Bible, Maliaki itu kan terakhir dari Perjanjian Lama. Di Tapi situ tertulisannya bahwasannya, kau dengarkan dulu. segala sesuatu yang ada di perjanjian lama itu telah digenapi di perjanjian baru, udah itu intinya. Nah, ngapain kau tempel? Ngapain kau pakai? Itu intinya. Ngapain kau pakai? Apa yang dipakai? Nah, kenapa di Biblemu itu ada Perjanjian Lama? Buat apa? Ya. Perjanjian lama itu bahwasanya semua yang dinubuatkan itu telah Kau suka-suka kau aja ngomongnya longor kau. Kalau nggak ada sejarahnya nggak mungkin ada penelitian kayak gitu. Gimana sih? Ngomong apa kalian? Kan ini ngomong apa dikasih keterangan? Oke, coba kita diskusi yang benar. Bukan Yuk. apa yang kau Kenapa dipakai kan kamu bilang kenapa apa dipakai? referensi apa yang kau pakai? Referensi yang gimana maksudnya nih? Kau cuma ngomong doang, nggak ada datamu. Ya, aku kan bilang aku minim. Coba gini. Masalah Alkitab. Baik. Cuman kalau secara Ya kalau minim kau diam, kau turun di bawah kau celuk. Kalau minim kau itu diam, kau nggak punya ilmu, makanya kau diam. Sudah kau akui, tapi kau mengatakan menjelaskan. Di mana sih kau punya otak tak? Tidak.
Oh, kok kejam-kejam nih yang ngomong. Otak segala macam Roma apa sebetulnya ini? Emang kenapa konjing? Kenapa konjing? Memang gitu ngomongnya ya. Emang gitu. Emang kenapa anjing? Kan Yesus mengatakan kepada kalian. Yesus mengatakan kepada kalian. Kalau udah ngomong anjing-anjing apa segala macam, hancurin sajalah saya. Coba diam dulu. Coba. Yesus mengatakan kepada orang di luar Bani Israel, diwakili oleh perempuan Kanaan, dia mengatakan tidak baik memberikan roti dilemparkan kepada anjing. Itu Yesus yang ngomong. Di mana saya? Di mana? Coba. Ada yang bisa membaca? Coba ada yang bisa membaca? Sampili. Samfinsi. Matius 15 nomor 26, 27. 26 itu 25-nya kau baca. Yesus mengatakan tidak baik memberikan roti, tidak layak memberikan roti untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Betul? Betul nggak? Yang mengatakan anjing Yesus apa Kang Dito? Atau bebelmu? Sungguh tolol kalian memang. Oke, izin dulu. Yesus yang mengatakan, ya. Kang Dito, izin dulu. Kita sapa dulu Matius ya. Ada Matius ini, Pak Pendeta Matius. Selamat malam. Sabar ya. Halo Pak Pendeta Matius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pendeta Matius. Silakan dikawal Kang Dito, Pak Pendeta Matius itu mau mengajar. Ya, saya mau ini. Bagaimana cara mengenal Yesus itu? Mengajar Matius Kristen. sayang, apa kabar sayang? Tunggu. Saya mengenal Yesus itu dengan mengenal Bapa. Hah? Aduh, Mengenal Yesus ada itu dengan mengenal Bapa ya. Jadi kasihan. Pakai apa di muka ini lagi? Biar cantik sayang sikat kau Matius. Ada kasihan. Pakai apa itu? Order kamu pakai Pepsodent itu. Saya pakai Apa itu Pepsodent yang pakai di muka itu? Om Matius. Nah, silakan, Matius. Dengarkan tidak suaraku? Saya itu heran dia Nora pakai apa dah ini? Pepsodent dia pakai di muka. Tidak suaraku. Pepsodent. Apa Pepsodent itu pakai di gigi, mau sikat gigi bukan pakai di Saya pipi, pakai muka. skincare BZ. Skincare pakai siapa itu? Coba saya lihat. Dah lanjut. Ayo. Lanjut. Memang bagaimana? Lanjut ya. Jadi mengenal Bapa itu, mengenal Yesus dengan mengenal Bapa. Jadi Yesus itu mempromosikan dia punya diri. Bagaimana mengenal Bapa dengan mengenal aku. Jadi bukan mengenal aku itu aku Tuhan, bukan. Dia itu mengenal Bapa itu melalui ajaran Bapa, melalui dia. Itu melalui dirinya sendiri. Jadi ya itu mengajari perintah Bapa untuk mengajari orang-orang melalui perintah Bapa, begitu. Jadi bukan Yesus Tuhan, begitu. Mengerti? Halo? Tidak ada Kristen di sini. Dicuekin. Mana Kristen tadi pergi? Abang Matius. Ya. Dicuekin dia karena Yesus itu kan bukan Tuhan. Halo. Dia. Tidak ada Kristen. Aduh. Apa lagi Matius? Dicuekin kau? Gimana ini Abang Matius? Cilim bukan pendeta itu. Halo. Ya. Matius ada suaramu. Mereka tidak bisa berkata-kata lagi karena yang kau omongkan itu memang betul Matius. Halo Matius yuk. Ngomong gimana sih Matius? Tunggu saya mute dulu. Tunggu, ada motor. Tunggu. Dengan suaranya penipu suaranya. Matius. Tidak lama. Tunggu. Matius aku Kristen. Aku tidak. Kamu ngomong gimana sih Matius? Bahwa Yesus bukan Tuhan? Silakan Kang Dito masuk. Kang Dito mana? Ini Mbak Dona ya? Iya. Halo, ya, saya kembali. Ya, silakan. Jadi, bolak-balik saya tinggal mulu. Ini Dona memang sukanya pas lagi ada kayak begini-begini aja nih. Gimana? Ya, lanjut. Matius lagi ada motor.
Oh, ada motor, dia ambil motor rupanya. Berapa DP-nya? 80 juta. Oh, alhamdulillah. Ya bagus-bagus lah motornya dirawat ya. Jangan seperti patungnya yang ada di situ. Rawat-rawat dicium-cium. Ya silakan sampai Ya, orang sini Kristen aja. ini. Anak Medan di mute aja, mute aja lah. Jadi bandel ini tukang ngocok satu ini di anak Kita ya, kita tidak dikasih kesempatan. Ya ngomong Gimana lah. kita mau ngomong, kita pantau saja. Kita monitor tidak ada yang Silakan. ditanggapi, tidak ada yang dijawab. Iya. Apa? Abang Matius, saya orang Kristen. Saya ini marah sama Abang Matius. Silakan. Ya, gimana sih? Ya, Abang Matius dulu, Abang Matius. Biar saya mau tanya ini dia. Dia Dibilang lagi ada Yesus bukan kerjaannya, Tuhan. Bang David. Ada kerjaannya. Dia kan buka bengkel itu, ada kerjaannya. Oh, iya. Sama itu Ya, Kang Dito. Mbak Nora, Kang Dito. kembali Dia ke sudah- topik. Dia doubling makanya nggak begitu jelas dia ngomongnya. Oh, coba Bang David itu kenapa doubling? Pakai headset ya? Nah, jaringan. Tes. Nah, udah. Silakan. Udah Bang, silakan. Ya, silakan. Tadi ya banyak tadi yang sudah ikuti dari tadi ya menyangkut mengenai dikatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, yang orang begitu ya. Ya. Iya. Nah, saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang kita sembah. Jadi ada di dalam kitab Perjanjian Baru dalam Yohanes 13 nomor yang ke-13 ayat yang ke-13. Ya, apa tulisannya sana? 4 rakaat bentar Kang Dito, 4 rakaat ya. Yuk. Di situ di situ dikatakan bahwa di Yohanes 13 pasal yang ke-13 pasal 13 ayat yang ke-13 katakan bahwa engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu tepat bahwa akulah guru dan Tuhan. Oke, di situ waktu dia jadi Tuhan itu dia manusia atau bukan? Ngopi dia. Hah? Waktu dia mengatakan aku guru dan Tuhan, itu dia itu manusia atau bukan? Iya, manusia, tapi karena dia datang ke dunia itu sebagai manusia. Oh, jadi Tuhanmu manusia? Karena dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, pertanyaan saya, jadi Tuhanmu manusia? Iya, kita menyembah Yesus. Kau menyembah manusia? Sebagai Tuhan. Iya, pada zaman jadi kau menyembah? Pada masa itu kan dia sebagai manusia. Iya, yang kutanya samamu. Dia mati dan bangsa. Ya, yang kutanya samamu terkait dengan Yohanes 13 nomor 13. Jadi kamu meyakini Tuhanmu manusia? Iya. Oh iya, oke lah, ya udah clear. Yang menuhankan manusia itu pagan atau bukan pagan? Ya. Yang menuhankan manusia itu agama pagan atau bukan pagan? Aduh, tidak dengar lagi jaringan. Coba diulangi. Yang menuhankan manusia itu dikatakan agama pagan atau bukan pagan? Dikatakan agama. Nggak denger dia, jaringannya nggak bagus. Iya. Yang menyembah manusia itu agama pagan atau bukan pagan? Halo, jawab halo. Itu anak Batak, anak Medan, kau bantu jawab lah, dia nggak bagus itu jaringannya itu. Halo. Ya, halo. Ya. Yang menuhankan manusia itu agama pagan atau bukan? Encret. Kepesing kepuyo dia ini. Jangan berak di celana bang, bau bang, ambil sini bang. Ini siapa Pede kali kau sebenarnya?
Ya, silakan Markus, Matius. Saya tanya sama siapa nama ini? Namanya siapa yang Kristen ini? Siapa nama? Difat, namanya Difat. Adifat. Saya bertanya sama kamu, Difat. Yesus itu sejak menjadi Tuhan itu, ketika dia lahir, dia sudah menjadi Tuhan, apa belum? Begitu, bertanya. Jawab. Hah? Halo? Yesus itu menjadi Tuhan ketika dia lahir, dan dia umur berapa menjadi Tuhan? Nah, itu. Bisa dijawab itu? Jelas saya punya bertanya? Jelas? Ayo jawab, jelas tidak? Loh? Ayo tinggal gampang mau bilang, pas susah. Yesus itu menjadi Tuhan sejak kapan? Apa sejak dia lahir, masih di rahim ibunya, atau umur berapa dia menjadi Tuhan? Jelas tidak? Halo? Apa Matius? Yesus itu menjadi Tuhan sejak, aduh susah bicara dengan kamu ini. Yesus itu menjadi Tuhan sejak kapan? Sejak dilahirkan? Apa masih di perut Bunda Maria dia menjadi Tuhan? Kau tahu nggak Yesus itu lahir karena apa? Hah? Tahu nggak kok Yesus itu lahir karena apa? Apakah karena dengan persetubuhan manusia atau tidak, atau karena dari roh? Apa itu? Udahlah, nggak ada ilmu kau, udahlah. Bukan tidak ada ilmu, kamu punya bicara tidak jelas. Iya, jaringanmu mungkin nggak ada batin. Sudah sebagus jaringan. Sudah. Halo, kopi teh satu kopi satu. Ya, aku tanggapin. Jelas. Oke, saya jelaskan ke kamu. Kamu saya mengerti itu. Bunda Maria itu seorang perawan. Dia tidak punya suami. Oke, dia dilahirkan. Dia utus oleh malaikat. Bapak itu mengutus malaikat untuk memerintahkan itu, memberitahukan kepada Bunda Maria, kamu akan punya anak seorang anak itu dari Matius, ini Bang Matius, apa yang dikatakan malaikat itu seorang Maria? Tapi bentar. Seorang anak apa? Seorang nabi. Nah, terus? Nabi. Berarti apa kamu bilang Tuhan? Kau akan melahirkan seorang nabi, Mesias. Orang bilang Tuhan kamu? Ya terus. Nabi. Untuk melanjutkan Nabi Musa. Nabi perjuangan Nabi Musa. Dan ini Yesus lahir ini dilahirkan kan untuk melanjutkan hukum Taurat yang itu lahir untuk ke domba-domba yang hilang itu Israel, bukan Kristen. Itu saya bertanya sama kamu, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Apa dia masih di perut Bunda Maria dia sudah Tuhan? Apa nanti dia lahir dia menjadi Tuhan? Jelas saya punya pertanyaan. Itu sudah kau jawab. Yesus itu lahir dari roh. Roh itu ya roh Allah. Saya tidak bilang roh, dari rahim dulu ibunya. Alah. Rahim perut ibunya. Sebenarnya kau ngerti, cuman begini, rahim itu alam rahim. Alam itu macam-macam. Kau bilang Tuhan kami alam manusia. Banja, alam kubur, gitu loh. rahim. Saya begini, sebenarnya saya mau berdebat sama kamu, tapi kamu kasih putar-putar balik. Kamu mengerti tidak? Saya tanya, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Jawab saja. Kamu cukup bilang, sejak dia lahir dia sudah Tuhan. Bang, itu saja, tidak usah banyak cerita. Bagaimana? Yesus itu sudah menjadi Tuhan sejak dia diutus oleh Allah. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Oke, tidak ada pendata. Sekarang begini, saya tanya sama kamu. Bagaimana di ayat Roma 14 nomor 9? Itu, coba kamu bacakan Roma 14 nomor 9. Coba kamu baca itu. Apa itu pernyataan itu di situ? Baca. Sabar. Baca itu, Roma. Baca. Kita harus cari tahu apa Yesus benar-benar Tuhan tidak. Di mana dapat bukti? Baca. Sabar. Roma berapa? Roma 14 nomor 9. Jadi dari sini aja kamu nampak, kamu bilang nomor, bukan Kristen kamu. Kayak kamu jangan kau bilang pendeta. Banyak. Saya bukan pendeta. Saya ini cuma bersih gereja jamaah biasa. Roma 14 nomor 9. Agamamu apa? Jujur agamamu apa? Saya Islam sekarang. Saya Islam. Nah, udah, Islam jangan kau bilang Kristen. Siapa yang bilang Kristen? Tidak ada. Saya tidak bilang Kristen. Tadi si Pandi katanya Saya bilang pendeta. Islam ini Muslim. Oke, saya baca Roma 14 ayat 9. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Terus? Oke. Apa? Di situ berarti Yesus menjadi Tuhan ketika dia mati dulu. Berarti Yesus itu harus mati dulu menjadi Tuhan. Berarti waktu dia lahir dia belum Tuhan. Baca harus dari mati dulu Kristusnya itu. Baca dari awal sebab
Putar balik lagi. Itu pernyataan. Sebab Kristus harus mati, harus menjadi Tuhan. Berarti Anda bukan Tuhan, manusia. Harus jadi mati dulu. Dia berarti dia itu mati dulu. Berarti harus jadi Tuhan. Kalau seandainya Yesus tidak mati-mati, tidak ada Tuhan ini. Kira-kira kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kamu ini menyembah siapa? Menyembah pohon. Abang Matius. Ayo. Yang tadi yang Jelas? bilang setelah yang dikatakan setelah dia mati dulu baru jadi Tuhan. Apa itu? Ya. Sekarang begini, kalau seandainya Begini. Yesus tidak bisa. Begini. Berarti tidak ada Tuhan kamu ini. Yang tanda bagi orang Majus, apa yang dikatakan oleh malaikat? Belajar dengan abang tuh macet. Itu maksudnya tadi, udah. Matius. Yang dikatakan kepada orang Majus ketika Yesus lahir. Ya. Dia mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Kan dikatakan begitu. Otomatis Terus? dia lahir sebagai Tuhan. Lanjut. Bukannya begitu Kak Abang Matius? Lahir di kota Daud, Yesus. Lanjut. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dan dibungkus dengan kain lampiran terbaring di dalam palungan. Nah, itu. Jadi Sebenarnya Kalau kamu tadi ini terima dikatakan- saja. Kalau Yesus tidak mati, kamu tidak ada Tuhan. Terima saja kenyataan. Kalau kamu tidak mati, kamu Pak Yesus, kamu tidak ada Tuhan. Ini pagi ini bilang, andaikan Yesus tidak mati, Tuhan kamu. Mana kamu Pak Tuhan sebenarnya? Ayo, Jadi ateis ya Matius ya. Jadi kalau Yesus nggak mati ateis ya orang Kristen ini ya. Tidak ada Tuhan dalam hidup. Ateis memang. Harus mati dulu. Sakit nggak lo? Sakit. Sudah saya hatinya jelaskan Matius ya. Matius. Yang dulu Matius, gitu. Yang dulu saya jelaskan. Artinya tadi itu ayat yang menegaskan otoritas Lagi pelintir lagi, putar lagi. yang Kamu ini sama dengan HP lagi, perharui lagi. baik yang hidup Kata-kata itu maupun dikasih yang mati. perharui lagi. Sama dengan HP Dengar lagi, dengar terus orang ngomong, perharui. dengar nggak Bang? Bicara aja kamu suka-suka, bicara sambil dulu. Dengar, makanya Saya dengar nggak bicara. dengar. Tiba saya ngomong kamu nggak dengar. Gimana lah kamu belajar? Yang kamu bahas Alkitab, bukan Al-Quran. Makanya saya pandai menjawab karena yang kamu bahas Alkitab. Kayak bicara aja, bicara saja sambil, nggak berdengar. Ya coba dijawab anak Medan. Aduh. Ambil referensi dari mana? Lanjut. Ya kau jawab. Ini firman ini maksudnya itu menegaskan otoritas dan kekuasaan Yesus yang mencakup seluruh ciptaannya termasuk kita manusia. Untuk itu baik Apa kau asal jeplak gonggong-gong? Anjing ngomong apa? Ngomong kali kau. Apa yang kau baca? Apa yang kau baca? Apa yang kau baca barusan? Apa yang kau baca barusan? Apanya? Iya barusan kau baca apa? Mau tahu? Konyol kali kolongor. Apa yang kau baca? Mau tahu? Nggak mau kasih tahu. Longor. Jelas kau yang nomor. Ngomong asal-asalan. Padahal pertanyaannya simpel. Dia entah ngomong-ngomongnya apa. Tahu kali, emang kebanyakan ngocok. Coba yang lebih ini loh. Kita maunya kan diskusi dari tadi itu. Kalau lawan diskusi kita bagus, kita akan bagus. Sejak dari tadi, ba'da duhur, nggak ada rupanya. Lawan Matius saja, itu logis loh. Jadi kalau tidak ada pemberitaan dari Paulus, Kristus telah mati dan bangkit kembali, hidup kembali, supaya jadi Tuhan. Ya kalian nggak akan punya Tuhan. Itu kenyataan. Paling ini semua pohon. Itu saya kasih ke tadi di Roma itu. Itu. Iya. Begitu kalau mau ini. Itu orang bilang kamu ini sok pintar Matius. Siapa dari guru? Balender. Balender. Aduh, memang Balender. Nggak ajar. Memang tidak sia-sia kamu ini punya murid belajar. Saya di mana kamu berada ini? Tidak tahu dia tidak aktif ini. Ini orang pasti tidak bangga ini ada murid saya ini. Bangga dia orang. Tidak ada dia, tidak aktif dia ini. Tidak tahu di mana ini guru ini. Memang Telepon dulu Kak. Telepon dulu dianya. Nggak ada ini nomor ini.
Min Saya sama. dikira Bagaimana? masih minum kopi itu. Kopi. Tapi dia bikin salah tertambah itu. Wah, saya bilang begini, batabung 10.000 satu hari. Saya bilang saya ini batabung 10.000 satu hari. 1 bulan 5 juta. Dia bilang salah. Dia bilang Matius salah itu. Baru berapa? Dia bilang 300. Kamu yang tak salah itu. Dia tertambah itu. Saya bilang guru yang tak bisa hitung ini. Saya bilang benar salah hitung dia. Dia kira begini. Dia kira ini saya bilang 10.000 satu hari mau simpan, mau celengan di BB tabungan BB ayam 1 bulan 5 juta. Dia bilang salah. Saya bilang kamu ini salah, Balender salah hitung itu. Dia mau 1 bulan 5 juta mau simpan. Dia bilang terserah kamu saja. Dia punya 300. Saya bilang tidak salah itu, bukan 300. Kalau 300 dia mau jadi 20 juta. 1 bulan 30 juta. Dia bilang, oh iya betul, kamu yang betul lebih Matius. Oh iya. Saya bilang, bagaimana guru ini tidak tambah hitung doi ini. Saya tambah hitung doi. Di situ, nah kamu bakal dapat pintar. Ini Balender, kamu bakal dapat pintar. Tapi kamu bah hitung, saya tahu. Saya bilang, Balender ini 10.000 satu hari, dia punya 300. Saya bilang, 10.000 itu 1 bulan 5 juta. Saya bilang, Balender lucu sekali, ada orang ini lucu. Dia bilang, kamu yang betul. Dia bilang, Matius betul. Cuma memang betul saya. Saya punya itu uang sebanyak di celengan, saya simpan 10.000. Ente tahu bahwa ini dia hitung doi. Ini lagi ini. Jadi, so cantik situ saya berapa 1 bulan, Matius? So cantik situ so pakai badak. So, saya kira tadi Pepsodent yang dipakai di pipi, Pepsodent. Tidak, saya tidak pakai Pepsodent. Saya itu suka begitu putih mau ganteng ya. Sampai orang bilang saya so ganteng. Matius, yang lain mana Matius? Mana yang lain? Ayam? Yang lain kemana? Tidak tahu orang ini kemana ya. So pergi-pergi ini. So kenapa orang ini? Jangan ditombak orang itu. Kenapa tombak? Bahaya ini. Ini Kristen ini. Baku dapat dulu. Kamu baku dapat Kristen ini. Kantara ini. Kristen ini. Kantara ini Kristen. Halo, Majid, Pak Lepi. Halo. Gak ada yang ngomong, Matius. Halo, Majid. Tisu Majid. Tisu Majid. Majid, Basuara. Saya ini Matius. Halo. Tidak ada orang ini. Di mana kamu berada ini? Halo. Saya tidak ada. Begini enggak kamu minum kopi hitam mau siram. Enggak makan dengan ini sadap sekali ini. Sampai siram kopi dulu lah, mau siram kopi. Mau siram kopi mute dulu. Berarti yang lobet petrai. Mbak SMS di bawah, toke-toke layar dulu ya. Mbak SMS di bawah, toke-toke layar. Toke-toke layar, ini Mbak SMS di bawah, Mbak toke-toke layar. Ini Mbak toke layar ya. Supaya ini TikTok mau kuat-kuat, tidak mau ditombak. Oke layar ya. Saya mau siram kopi dulu. Mute, yang lobet. Toki-toki layar. Ya, yang baru saya naikkan semua. Agama apa, Bang? Halo. Siapa yang ngorok itu? Halo. Ya, Agama apa, Bang? Muslim kan ora?
Ya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Enggak, support aja kan orang. Kenapa? Support aja untuk semuanya. Oke, terima kasih Abang. Ada lagi Bang? Udah kan orang udah. Oke, terima kasih ya Bang. Tuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan Rei, halo. Tan Rei. Halo Tan Rei Binas Rewu. Susah kali namanya. Muhammad Rizky. Abian Soleh. Halo. Inca. Turunkan aja Kak aku. Oke. Kalau pencet. Abian. Abian. Alah. Inca. Inca. Halo Inca. Kang Dito. Ya. Ya. Yo. Ada di sini di atas. Lagi lihat ini si Sokatul. Dia di room siapa? Buka sendiri dia live. Ternyata itunya segentong loh. Asem. Segentong. Itu coba lihat. Apanya? Itu segentong. Dia buka sendiri? Apa sih nama akunnya? Sofia Al-Hayat. Asli mengerikan ternyata. Jadi dari kepala kecil kan. Ke bawah itu gembrot ternyata. Kayak bom-bom. Oh ini dia. Kan? Kenapa dia nggak berani ketemu Mila? Coba. Itu dilipat loh itu kayaknya itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata kayak gini juga ya. Bentukannya nggak ada yang beres hotel-hotel ini. Banyak kali kisah. Banyak kali. Kan? Tapi nggak ada satu pun ini. Asli loh. Coba tapping di sana. Kok ngeri kali si gentong. Membahas apa dia? Kok ngeri kali. Itu segentong. Aku tapping spam. Kok ngeri kali itu segentong. Jelek kali lo rupanya. Masa Nabi Sulaiman, suatu waktu membantu Muslim bersama kafir Quraisy mencaci Rasulullah melalui berhala Hubal. Umar kemudian mengejar jin muslim dan inilah sosok jin muslim kesayangan Nabi Muhammad SAW. Di masa Rasulullah ada sosok jin bernama Umar bin Amr yang tinggal di Bukit Tursina. Dia sudah masuk Islam sejak masa Nabi Sulaiman. Suatu waktu Umar marah saat bersama kafir Quraisy mencaci Rasulullah melalui berhala Hubal. Umar kemudian mengejar jin muslim dan membunuhnya di antara Bukit Safa dan Marwah. Setelah peristiwa itu, Umar menceritakannya kepada Nabi Muhammad. Keesokan harinya, Umar masuk ke dalam berhala Hubal. Dia ini seorang murtad ya? Enggak. Dia asli Kristen. Oh. Kemarin HTD dia bilang. Ngadi-ngadi aja dia. Dulu kan mereka kumpul di Kalibata itu. Gak dibaca weh. Muhammad putusan Allah adalah seorang jin yang bernama Mubar bin Abdan. Inilah jin yang bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Aku spam di sana. Kok ngeri kali itu segentong. Ngeri. Coba jelek banget. Coba itu Nora. Kalau punya badan kayak begitu tuh mengerikan gak tuh? Sungguh nekatnya. Kebanyakan dibuat gelandotan. Dia pede kali loh. Dengan bentukannya begitu loh. Mengerikan Sungguh nekatnya. Atau dia karetin. Dia karetin jadi satu kayaknya. Jika bukan karena engkau Muhammad
Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di hadapan Rasulullah, kalau bukan karena engkau Itu gini, mereka lagi buat desain ya kan? Mereka lagi buat desain, terus diupload jadi FYP. Nah ini lagi tampilin. Tuh loh. Kok ngeri kali si gentong kipaknya. Kira-kira kalau sensor aja naikkan nggak? Ya coba aja, kata-katain aja langsung personalnya. Itu jelek kali lo kau, kenapa kau karetin jadi satu itu gunungmu gitu nih. Kayaknya dikaretin jadiin satu sama dia. Muhammad, dengarkan baik-baik dan sampaikan kepada semua umatmu, wahai Muhammad, ana liman yusolli alaik ya Muhammad, aku Allah ini untuk semua umatmu yang lidahnya basah bersolawat atasmu, wahai Muhammad. Aku jadi Nggak ada sanad. sebuah lagu. Allah berkata untuk siapa aku diciptakan. Lagu itu judulnya begini. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana, sayang. Aku lahir untukmu, ku tercipta untukmu, kita adalah satu. Rupanya Muhammad diciptakan untuk menjadi kekasihnya Allah. Ada lagu itu suara fals ya. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana, sayang. Aku lahir untukmu. Masih lagu itu kok gue jadi fals ya suaranya ya. Ya, cari lagu itu ya. Ada loh lagu itu loh teman-teman. Ini ternyata Muhammad itu untuk dijadikan kekasihnya Allah. Aku lihat sih ya. Coba ya. Ya lagu ya. Lagu ini mau udah zaman kalah sekali ya, tapi lagunya judulnya gini nih. Mana ya? Jadi kayak kalau dia lihat gini loh, badannya kecil, itunya gede ya kan. Jadi si mungil yang gimana jadinya kelihatannya nih? Aduh, kan dia kecil tuh. Tapi perut atau apa sih? Astagfirullahaladzim. Kayak gini amat dia itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ahlan. Halukum ya aki Hasanun wa ukhti Jamilun. Salah. Waalaikum musrikin kafirun laknatullah. La mungkin Allah yaqala alaikum li anna ngomong apa sih? Kafirun ilayya ummat ya Bahlul. Salah itu. Antum rejal Bahlul goblok. Tolong dia. Salah dia. La mungkin ana kafirun Allah yaqala alaikum li anna atabauka fauka alai kafirun ilayya ummat. Ana kafirun laknatullah latnat. Ana penyembah nonat manusia. Ana. Ente penyembah nonat manusia. Lanjut Kang Dito. Yaqal alaikum fil an-nisa fil imran li anna ataba alaika. Ngomong apa sih? Aduh. Ngomong apa? Debat ayo saya. Apa? Coba aku tanya samamu. Man Rabbuka? Nggak mau jawab saya mau dia. jawab. Man Rabbuka? Ya saya mau jawab tapi di mute sama si Nora atau sama siapa itu? Apa Iya, kabarmu, Man Rabbuka. Tante Nora? Man Rabbuka. Oh, sepertinya lagi suntuk. Man Rabbuka. Di khairia Nora. Man Rabbuka. Di mute bagaimana saya mau jawab? Ya udah, aku kebetulan agak banyak nih liur kuludaku ini. Jangan dulu Kang Dito. Jangan dulu. Tunggu dulu. Saya ini memberikan kebahagiaan kepada kalian. Oke, Bang Petros, kita bahas Yesus palsu dong. Tapi janji dulu, jangan di mute dulu. Kami menolak Yesus palsu. Kami tolak mentah-mentah. Iya, betul. Kita menolak semua. Yesus Ibn Maryam itu palsu. Karena nggak ada Yesus Ibn Maryam. Nggak ada di dalam Al-Quran Yesus Ibn Maryam. Hah? Nggak ada. Kang Dito, ludahmu. Silakan Kang Dito. Ya makanya kalau ada Yesus Ibn Maryam itu palsu. Aduh, ada Bang Kores di bawah tadi. Maunya biarkan dulu. Ada Bang Kores. Aduh. Kalau Bang Kores yang kena itu nangis. Coba. Siapa tahu Bang Kores bisa standby ya. Itu makanan Bang Kores itu orang-orang kayak gitu. Bang Yun, selamat malam. Bang Yun.
Bang Yun. Boy. Aduh, lupa tadi aku. Maunya jangan dulu karena ada Bang Kores di bawah. Bang Kores itu suka mantau yang kayak gitu loh. Biasa dicekek itu, biasa dicekek. Aduh. Kenapa ini? Apa maksudnya ini? Ferianto. Kenapa Bang Ferianto? Naik Bang Ferianto. Kenapa apa? Silakan Bang Ferianto. Teman-teman tahu nggak tadi itu Kristen itu kafir laknatullah. Tahu nggak? Tahu nggak tadi itu Kristen? Nggak tahu? Waduh. Ini apa ini? Sampah-sampah Kristen ini. Coba aku buang-buang dulu ini sampah-sampah Kristen. Mana monitor? Kang Dito masih monitor? Masih. Aku lagi ngecek PEM. Ini Pak Dokter Matius Ganteng ini gimana ini kabarnya? Aduh. Iya nggak apa-apa. Makanya tadi itu maunya saya biarkan dulu. Saya tidak lihat ada Bang Kores di bawah. Bang Kores itu suka menggigit leher itu. Kalau misalkan ada yang kayak gitu itu Bang Kores punya makanan itu. Habis nangis tadi itu kalau ketemu Bang Kores. Nggak bisa kita kayak Bang Kores. Ada data, ngomong enak, kedengaran, kena betul kan? Oke, Kang Dito udah sore di sini. Yuk. Kang Dito. Kang Dito. Iya. Kita rehat langsung dulu. Kafaratul. Boleh. Yuk teman-teman kita rehat ya. Sampai jumpa lagi nanti malam. Seperti biasa, Komal kita Perguruan Islam Indonesia, Javandi, ada Kang Kian Santang dan yang lain. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita tetap terjaga dan tidak gampang dimurtadkan. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya baca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Oke. Ini saya tadi melihat roomnya si Sopiatul ya. Mengerikan kali ya penghujatannya ya. Ngeri kali hujatannya. Tapi dia nggak nyadar. Yang dia sembah itu Tuhan yang bernonot itu ternyata dikutuk. Terkutuk. Terkutuk. Ngeri. Saya membacakan ini deh. Terkutuk. Dikutuk. Kanora rumahnya bagus, alhamdulillah. Rumah saya dengan gondrong. Gondrong membeli rumah ini ketika gondrong saya dijual dengan harga 30 keping tembaga. Iya, saya ingin bacakan ini ya. Kadang Kristen ini ya menghujat kepada baginda Rasulullah tidak memakai data, gitu loh. Kalau baginda Rasulullah dikatakan sebagai kekasih Allah, baginda Rasulullah itu dimuliakan, tidak dikutuk, terus baginda Rasulullah tidak perlu ditampar. Baginda Rasulullah itu tidak berperang. Jago men. Baginda Rasulullah ketika berperang, banyak sahabat-sahabat beliau yang menjadi apa? Menjadi penjaganya. Hebat bro. Nah, ketika ada manusia yang dituhankan mau ditangkap oleh tentara Romawi, kemana murid-muridnya? Kabur dong. Kabur. Tapi katanya Tuhan kok kabur? Jadi bilang sama si Sokatul, apa sih hebatnya yang manusia jadi Tuhan itu? Udahlah ditampar, dicambuk, diludahin, mengenaskan mati. Iya kan? Iya. Kalau kalian mau menghujat, berkaca ke diri sendiri dulu. Berkaca. Ada nggak cermin di rumahnya?
Iya kan? Menghujat, menghina baginda Rasulullah dengan pernikahannya, sementara di dalam Bible tidak ada pernikahan, yang ada perkawinan. Kawin. Kalau kawin itu apa bedanya kamu sama binatang? Iya kan? Apa bedanya kau dengan binatang, tukang kamu? Contohnya nih, hei penyebar, kau kawin apa nikah kau? Mau nikahin kamu. Kau kawin apa nikah kau? Mau nggak dinikahin? Sama siapa? Sama kau? Iya. Hah? Tapi kamu harus bertobat dulu. Sahnya pernikahan di dalam Kristen itu bagaimana sih? Tiap hari kau bahas. Iya, bingung aku. Apa yang dipersatukan Tuhan? Jadi mereka bukanlah menjadi dua lagi, tetapi menjadi satu. Jadi kalau kau menempel sama perempuan, itu udah satu namanya. Orang Eropa itu udah bercita-cita hidup di planet lain. Sementara dulu. Sahnya perkawinan di dalam Kristen itu bagaimana? Gimana? Otak kalian itu Sahnya pernikahan di dalam Kristen bagaimana? Perkawinan anak domba. Sahnya gimana? Sahnya gimana? Gitu loh, bingung aku. Kau bersatu, kau beginilah, kau pergi check-in di hotel sama perempuan, bersatulah kau dempet lah kau kan, itu udah. Jadi nggak bisa dong dia apa lagi ya kan? Iya aku bingung. Gimana? Tanya pernikahan di dalam Kristen bagaimana? Bersatu, vlog, begitu aja. Udah sah itu ya. Ya penyebar ya. Penyebar. Dia bilang telur. Ya, kalau mau menghujat, berkaca pada diri sendiri. Ya, kenapa saya suruh berkaca? Lebih mulia lagi baginda Rasulullah kami. Baginda Rasulullah itu menghadapi perang, tidak gentar. Ketika Muslim dimusuhi, diperangi, Muslim bukannya mundur, angkat badan. Beda dengan sebelah. Mau ditangkap, musuhnya pada kabur semua. Heran gitu loh. Tiba-tiba pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati katanya. Bangkit pula dari antara orang mati. Gak baca di dalam Matius 27. Matius 27 mengatakan apa? Orang-orang soleh itu juga pada bangkit semua. Jadi zombie kan? Mau nanya Tolong kami mau makan. boleh bertanya Apakah ini kota Kudus? aneh Jangan kita menghujat. Kalian sepakat mengatakan ini gembala ini menghujat. Saya paling anti menghujat. Iya. Cuma saya mau bertanya dulu ya. Boleh bertanya ya. Nah, diam dulu penyebar. Aku mau membaca ini, yang saya baca ini adalah bangkit. Heran, ada manusia bangkit jadi Tuhan. Ya, makanya aku bilang, kalian belajar sama si Sopkatul biar tambah sesat. Nah, dikatakan ya, begini ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua. Gila, tabir suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Nih, mana sejarahnya bukit batu terbelah nih? Mana sejarahnya tabir bait suci terbelah ini? Nah, dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Keluar dari kubur ini orang. Lalu masuk ke kota kudus. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Wih. Aku teringat film loh, saudara-saudara. Aku teringat sebentar dulu. Aku teringat film. Film apa itu namanya? Yang tembak zombie itu? Itu kira film apa tuh? Ya kan? Film apa itu? Resident Evil. Tadi saya rasa Resident Evil ini mungkin diambil dari cerita yang ini mungkin ya. Benar apa enggak? Saya sangat menyukainya. Jadi mereka tidak berkaca. Ini ada kekasih Allah, baginda Rasulullah itu dimuliakan. Tapi ada yang mengatakan inilah anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan, ternyata ketepang. Baru di apa? Terus di apa? Ini dapat sepatah. Inilah
penghuni neraka jahanam sesungguhnya. Penyebar lebih mulia mana? Enggak, Penyebar sama kami, lu lah meninggal. penghuni neraka Wajar jahanam meninggal. sesungguhnya. Nah, ada Tuhan yang Tiap hari kau bahas-bahas sama orang. Aduh, sementara Eropa bercita-cita hidup di planet lain, sementara sama orang jetek. Makan saya bilang kalian tua Ki Jongkok. Yang saya tanya, lebih mulia mana? Makan situ saya bilang juga Ki Jongkok. Cuma kau Ki Jongkok saya bilang. Karena memang manusia meninggal, atau ada manusia yang dituhankan tetapi ternyata ditampar. Ya, dicambuk, diludahin, baru dikutuk pula katanya. Yang mana? Ayo, lebih mulia mana? Penyebar? Penyebar? Lebih mulia mana? Lebih mulia yang ditampar, dikutuk? Aku bertanya dulu, boleh nggak? Dengar dulu, aku bertanya. Satu aja pertanyaan. Oke? Nah, kalau mau masuk Islam itu kan wajib harus baca 2 kalimat syahadat ya. Oke? Kita kunci ya. Sepakat ya? Nah, sekarang kalau tidak baca 2 kalimat syahadat berarti tidak sah Islamnya kan? Ya ngomong aja kau. Sekarang Baginda itu baca 2 kalimat syahadat nggak? Enggak, dia kan sudah dia yang membawa Islam. Berarti tidak sah keislamannya. Loh, dia yang membawa Islam. Masalahnya begini, Apa? ya kan? Coba. Masalahnya begini. Baginda Rasulullah membawa Aku bersaksi Islam. bahwa saya adalah utusan Allah gitu. Itu loh sudah di dalam Al-Qur'an sudah dikatakan. Nah, yang masalahnya begini. Yang menyaksikan Yesus bangkit dari kubur itu siapa ya? Pertanyaan dulu kau jawab. Loh, sudah saya jawab. Baginda Rasulullah yang membawa Islam, memperkenalkan Islam. Nah, sekarang kutanya sama kau. Kutanya dulu sama kau, yang menyaksikan Yesus bangkit dari kubur siapa? Siapa kira-kira? Aku tuh begini loh penyebar. Aku tuh ini sebentar ya penyebar ya. Ini aku tunjukkanlah sama kau ya. Saya tidak mau di sini kita ada penghujatan ya kan. Nih. Nah, ini ya. Tunggu dulu ya. Oke. Nah, berarti ini saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan sama kau ya. Saya tunjukkan sama kau. Mana dalilnya? Coba. Nah, ini saya baca The Tortun beranak dalam kubur ada. Ada orang beranak dalam kubur. Coba aku klik dulu ya. Bangkit dalam kubur. Ada nggak kira-kira ya? Pertanyaan saya itu dulu jawab. Baginda itu baca kalimat dua syahadat enggak? Ternyata ada juga bangkit dari kubur. Woi, bangkit dari kubur ada, woi. Cuma aja nggak bisa jawab apalagi kamu. Berarti kalau nggak baca 2 kalimat syahadat berarti tidak sah muslimnya. Ternyata ada juga bangkit dari kubur ya. Baru tahu aku. Ternyata bangkit dari kubur ada ya. Jujur loh penyebar, aku belum ada nonton bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur, beranak dalam kubur. Terus kira-kira, tunggu dulu ya. Tadi kan udah deal bahwa kalau mau sah jadi Islam itu harus baca 2 kalimat syahadat. Saya tanya, Baginda itu baca 2 kalimat syahadat nggak? Ada lagi nih, ini loh. Loh ini. Nih, malam pertama di alam kubur. Soalnya si Juma juga saya tanya itu nggak bisa jawab, apalagi Anda. Ngeri kali ya. Bangkit dalam kubur. Beranak dalam kubur. Habis bangkit dari kubur. Bangkit itu nggak bisa kau. Beranak dalam kubur. Iya kan? Beranak, bangkit. Semua dalam kubur. Semua dalam kubur. Dan ternyata ada Tuhan yang mau ditangkap. Ternyata Baginda sama nggak 2 kalimat syahadat dengan Anda? Baginda Rasulullah menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kau nggak paham arti Rasul dan Nabi itu apa. Rasul Nabi menerima wahyu yang diterima dari Allah melalui siapa? Melalui malaikat. Ada juga penyampaian firman dari Allah itu ada hijabnya, ada batasannya, ada pembatasnya. Tidak ada yang bisa langsung kepada Allah. Ya. Nah, orang-orang pada tahu yang menyampaikan firman, yang menerima firman itu disebut Nabi dan Rasul. Nah,
Jadi, apakah baginda Rasulullah bersyahadat? Baginda Rasulullah tidak perlu bersyahadat. Kenapa? Karena orang yang bersyahadat itu ya adalah orang yang sudah hijrah, menerima kebenaran dan mengimani bahwa Allah itu adalah Tuhan dan baginda Rasulullah adalah seorang rasul. Gitu. Umat muslim apakah bersyahadat? Orang yang Islam dari lahir bersyahadat ketika sholat. Ketika dia duduk di antara dua sujud, dia mengucapkan apa? Atahiyatul mubarakatuh sholawatu taibatulillah. Nah, itu mengucapkan apa? Kalimat syahadat. Nah, terus bagi orang kafir, ya, bagi orang kafir, ketika dia mengimani Allah itu adalah Tuhan, dia bersyahadat. Mengakui siapa? Mengakui Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang esa dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah baginda Rasulullah bersyahadat? Baginda Rasulullah itu dia pada waktu menerima sholat, hukum sholat, ya, wajib sholat itu dari Allah langsung. Itu sudah mengucapkan kalimat syahadat di situ. Bukan berarti dia kafir, dia masuk Islam, enggak. Begitu. Nah herannya, Kristen ini dari bani mana? Matius 15 nomor 26. Apa dikatakan Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak dan memberikannya kepada siapa? Kepada aso. Perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Dia menyebut nama Yesus Tuhan. Dan dia menyembah Yesus. Terus apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang sudah disediakan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Umat baginda Rasulullah itu dimuliakan oleh Allah. Bukan dikiaskan. Bukan diumpamakan kepada binatang. Heran, Kristen dikiaskan kepada binatang. Gitu ya. Jadi kau penyebar, jangan kau jangan mencari kesalahan di dalam Islam. Al-Quran kami nyata, aturan banyak. Tidak boleh kamu menikahi ibu-ibu kandungmu, saudara-saudara perempuan dari ayahmu. Lah di dalam Kristen, ada nggak larangan mengawini ibu kalian? Gak ada, Nora. Kami kan berotak, Nora. Kalau berotak kalian, kenapa kalian membunuh Tuhan? Kalau berotak kalian, ngapain kalian menyembah manusia yang berkelamin? Malu. Gitu ya. Saya heran saja. Kalau Islam agama kasih, kenapa menghina seseorang? Kalau Islam agama kasih, siapa sih yang menghina? Ini yang saya bingung nih. Tuhan kok dikutuk? Itu siapa yang menghina? Iya, siapa yang menghina dia ya kan? Baper kawan di. Si Anda baper kali. Begitulah laki-laki yang baper. Sembunyikanlah nonot mondi. Gitu. Penyebar itu tidak ada pertanyaan lain. Karena kemarin saya tanya begini. Penyebar apa? Yesus Tuhan. Ya Tuhanlah bagi kami. Dia bisa mati. Yaitu kemanusiaannya. Jadi kemanusiaan Yesus yang memiliki keilahian itu apa hebatnya? Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa berjalan di atas air. Nah, yang melakukan itu siapa? Melakukan itu Yesus atau Yesus sebagai manusia atau Tuhan? Ya, itu keilahian dia. Ribet. Sakit kepala aku jadinya. Gitu. Saya tadi sebenarnya lagi malas membuka room.